Menurut legenda, di daerah Luwu, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang raja bernama Latogek Langik atau dikenal dengan panggilan Batara Latu. Sang raja memiliki 2 istri, yaitu satu dari golongan manusia biasa, penduduk dunia nyata, bernama Wiopu Sengeng, dan satu lagi berasal dari bangsa jin. Dari perkawinannya dengan Wiopu lahirlah sepasang anak kembar emas, yakni seorang laki-laki bernama Saweri Gading, dan seorang perempuan bernama Witen Riabeng. Berdasarkan ramalan Batara Guru, ayah Raja Luwu, kedua anak sang raja akan saling mencintai dan menikah, namun menurut adat setempat, seseorang sangat pantang menikahi saudara kandung sendiri. Untuk mensiasati hal tersebut, Raja Luwu pun membesarkan kedua anak kembarnya tersebut secara terpisah. Ia menyembunyikan anak perempuannya, Witen Riabeng, di atas loteng istana sejak masih bayi. Waktu terus berjalan. Saweri Gading tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan, sedangkan Witen Riabeng tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Namun, sepasang anak kembar tersebut belum saling mengenal. Pada suatu hari, Saweri Gading bersama sejumlah pengawal istana diutus oleh ayahnya berlayar ke negeri Taranati atau Ternate, untuk mewakili kerajaan Luwu dalam sebuah pertemuan para pangeran. Namun sebenarnya, Raja Luwu memiliki tujuan lain dari Saweri Gading diutus pergi jauh ke Ternate. Hal tersebut karena saudara kembarnya Witen Riabeng akan dilantik menjadi bisu dalam sebuah upacara umum, yang tentu saja tidak boleh dihadirinya karena dikhawatirkan akan bertemu dengan Witen Riabeng. Dalam perjalanan menuju ke negeri Ternate, Saweri Gading mendapat kabar dari seorang pengawalnya bahwa ia mempunyai saudara kembar yang cantik jelita. Saweri Gading tersentak kaget mendengar kabar tersebut. Apa katamu? Aku mempunyai saudara kembar perempuan? Tanya Saweri Gading dengan kaget. Benar, pangeran. Saudaramu itu bernama Ten Riabeng. Ia disembunyikan dan dipelihara di atas loteng istana sejak masih kecil, ungkap pengawal itu. Sekembalinya dari Ternate, Saweri Gading langsung mencari saudara kembarnya yang disembunyikan di atas loteng istana. Tak pelak lagi, Saweri Gading langsung jatuh cinta saat melihat saudara kembarnya itu dan memutuskan untuk menikahinya. Raja Luwu Batara Latu, yang mengetahui rahasia keluarga istana tersebut terbongkar segera memanggil putranya itu untuk menghadap. Wahai anakku, mengharap pendamping hidup untuk saling menenteramkan hati bukanlah hal yang keliru. Tapi, perlu kamu ketahui bahwa menikahi saudara kandung sendiri merupakan pantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Jika adat ini dilanggar, bencana akan menimpa negeri ini. Sebaiknya urungkanlah niatmu itu, bujuk Raja Luwu Batara Latu. Namun, bujukan ayahandanya tersebut tidak menyurutkan niat Saweri Gading untuk menikahi adiknya. Namun, akhirnya Saweri Gading mengalah setelah Witen Riabeng memberitahunya bahwa di negeri Cina, bukan Cina di Tiongkok, tapi di daerah Bone, mereka mempunyai saudara sepupu yang sangat mirip dengannya. Kakanda, pergilah ke negeri Cina. Kita mempunyai saudara sepupu yang bernama Wicudai. Ayahanda pernah bercerita bahwa aku dan Wicudai bagai pinang dibelah dua, bujuk Witen Riabeng. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, Witen Riabeng memberikan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincinnya kepada Saweri Gading. Witen Riabeng juga berjanji jika perkataannya tidak benar, ia bersedia menikah dengan Saweri Gading. Jika rambut ini tidak sama panjang dengan rambut Wicudai, gelang dan cincin ini tidak cocok dengan pergelangan dan jarinya, aku bersedia menikah denganmu, kata Witen Riabeng. Akhirnya, Saweri Gading pun bersedia berangkat ke negeri Cina, walaupun di hatinya ada rasa kecewa kepada orang tuanya karena tidak diizinkan menikahi adiknya. Untuk berlayar ke negeri Cina, Saweri Gading harus menggunakan kapal besar yang terbuat dari kayu yang mampu menahan hantaman badai dan ombak besar di tengah laut. Wahai putraku, untuk memenuhi keinginanmu memperistri Wicudai, besok pergilah ke hulu sungai Sakdang menebang pohon raksasa untuk dibuat perahu, perintah Raja Luwu Batara Latu. Keesokan harinya, berangkatlah Saweri Gading ke tempat yang dimaksud ayahnya itu. Ketika sampai di tempat itu, ia pun segera menebang pohon raksasa tersebut. Anehnya, walaupun batang dan pangkalnya telah terpisah,
pohon raksasa itu tetap tidak mau roboh. Namun, hal itu tidak membuatnya putus asa. Keesokan harinya, Saweri Gading kembali menebang pohon ajaib itu, tapi hasilnya tetap sama. Kejadian aneh ini terulang hingga 3 hari berturut-turut. Saweri Gading pun mulai putus asa dan hatinya sangat galau memikirkan apa gerangan penyebabnya. Mengetahui kegalauan hati abangnya, pada malam harinya Witen Riabeng secara diam-diam pergi ke hulu sungai Sakdang. Sungguh ajaib, hanya sekali tebasan, pohon raksasa itu pun roboh ke tanah. Dengan ilmu yang dimilikinya, Witen Riabeng segera mengubah pohon raksasa itu menjadi sebuah perahu layar yang siap untuk mengarungi samudera luas. Keesokan harinya, Saweri Gading kembali ke hulu sungai Sakdang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat pohon raksasa yang tak kunjung bisa dirobohkannya kini telah berubah menjadi sebuah perahu layar. Setelah menyiapkan sejumlah pengawal dan perbekalan yang diperlukan, berangkatlah Saweri Gading bersama rombongannya menuju negeri Cina. Dalam perjalanan, mereka menemui berbagai tantangan dan rintangan seperti hantaman badai dan ombak serta serangan para perompak. Namun, berkat izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Saweri Gading bersama pasukannya berhasil melalui semua rintangan tersebut dan selamat sampai di tujuan. Setibanya di negeri Cina, Saweri Gading mendengar kabar bahwa Wicudai telah bertunangan dengan seorang pemuda bernama Setyabonga. Namun, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk melihat langsung kecantikan wajah Wicudai. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk menyamar menjadi pedagang orang oro, berkulit hitam. Untuk memenuhi penyamarannya, ia harus mengorbankan 1 nyawa orang oro sebagai tumbal. Pada mulanya, orang oro yang akan dijadikan tumbal tersebut mengiba kepadanya. Namun, setelah Saweri Gading membujuknya dengan tutur kata yang halus, akhirnya orang oro itu pun bersedia memenuhi permintaannya. Setelah itu, Saweri Gading segera menuju ke istana sebagai pedagang. Setibanya di istana, ia terkagum-kagum melihat kecantikan Wicudai. Setelah membuktikan kecantikan Wicudai, Saweri Gading segera mengirim utusan untuk melamarnya dan lamarannya pun diterima oleh keluarga istana kerajaan Cina. Namun, sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, Wicudai mengirim seorang pengawal istana untuk mengusut siapa sebenarnya calon suaminya itu. Suatu hari, utusan itu mendekati perahu layar Saweri Gading yang tengah bersandar di pelabuhan. Kebetulan, saat itu para pengawal Saweri Gading yang berbulu lebat sedang mandi. Utusan itu ketakutan saat melihat tampang mereka yang dikiranya orang-orang biadab dan mengira bahwa wujud Saweri Gading serupa dengan mereka. Ia pun segera kembali ke istana untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Wicudai. Mendengar kabar tersebut, Wicudai pun berniat untuk membatalkan pernikahannya dan mengembalikan semua mahar Saweri Gading. Saweri Gading yang mendengar kabar buruk tersebut segera menghapus penyamarannya sebagai orang oro dan mengenakan pakaian kebesarannya, lalu segera menghadap Raja Cina. Sesampainya di istana, ia pun segera menceritakan asal-usul dan maksud kedatangannya ke negeri Cina. Ampun Baginda Raja, perkenalkan nama Ananda Saweri Gading putra Raja Luwu Batara Lattu. Ananda datang menghadap membawa amanat ayahanda, dengan harapan sudilah kiranya Baginda menerima Ananda sebagai menantu Baginda, ungkap Saweri Gading. Hai anak muda, kamu jangan mengaku-ngaku, apa buktinya bahwa kamu adalah putra dari saudaraku itu, tanya Raja Cina. Saweri Gading pun segera memperlihatkan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincin pemberian Witen Riabeng kepada Raja Cina seraya menceritakan semua kejadian yang dialaminya hingga ia bisa sampai ke negeri Cina. Mendengar harapan dan permohonan saudaranya melalui keponakannya itu, Raja Cina terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, sekarang aku percaya bahwa kamu adalah keponakanku. Ayahandamu dulu pernah mengirim kabar kepadaku bahwa ia mempunyai anak kembar emas. Anaknya yang perempuan wajah dan perawakaannya serupa dengan putriku." Untuk lebih meyakinkan dirinya, Raja Cina segera memanggil putrinya untuk menghadap. Tak berapa lama, Wicudai pun datang dan duduk di samping ayahandanya. Saat melihat pemuda tampan yang duduk di hadapan ayahandanya, Wicudai tampak gugup dan hatinya tiba-tiba berdetak kencang.
Rupanya, ia jatuh hati kepada pemuda itu yang tak lain adalah Saweri Gading. Setelah Wicudai mengenakan gelang dan cincin tersebut, maka semakin yakinlah Raja Cina bahwa Saweri Gading benar-benar keponakannya. Gelang dan cincin tersebut semuanya cocok dikenakan oleh Wicudai. Begitu pula rambutnya sama panjangnya dengan rambut Witen Riabeng. Betapa bahagianya Saweri Gading karena lamarannya diterima. Dengan perasaan bahagia, ia segera kembali ke kapalnya untuk menyampaikan berita gembira itu kepada para pengawalnya dan memerintahkan mereka untuk mengangkat semua barang bawaan yang ada di perahu ke istana untuk keperluan pesta. 3 hari kemudian, pesta pernikahan itu pun dilangsungkan dengan meriah. Segenap rakyat negeri Cina turut berbahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Setahun kemudian, Saweri Gading dan Wicudai dikaruniai oleh seorang anak dan diberi nama Lagaligo. Namun, bagi Wicudai, kebahagiaan tersebut terasa belum lengkap jika belum bertemu dengan mertuanya. Suatu hari, ia pun mengajak suaminya ke Luwu untuk mengunjungi mertuanya. Mulanya, Saweri Gading menolak ajakan istrinya, karena ia sudah berjanji tidak ingin kembali ke kampung halamannya karena kecewa kepada kedua orang tuanya yang telah menolak keinginannya menikahi saudara kembarnya. Namun, karena istrinya terus mendesaknya, akhirnya ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya, berangkatlah sepasang suami istri itu bersama beberapa orang pengawal menuju negeri Luwu. Akan tetapi, mereka tidak membawa serta putra mereka, Lagaligo, karena masih bayi. Setelah bertahun-tahun lamanya Saweri Gading bersama istrinya tinggal di negeri Luwu, terdengarlah kabar bahwa di tanah Jawa berkembang ajaran agama Islam. Saweri Gading pun segera memerintahkan pasukannya untuk memerangi ajaran tersebut. Namun apa yang terjadi setelah pasukannya tiba di tanah Jawa? Rupanya, mereka bukannya memerangi penganut ajaran agama tersebut, tetapi justru berbalik memeluk agama Islam. Bahkan sebagian anggota pasukannya memutuskan untuk menetap di tanah Jawa. Sementara anggota pasukan lainnya kembali ke negeri Luwu untuk melaporkan kabar tersebut kepada Saweri Gading dan sekaligus mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Karena kesal atas pengkhianatan pasukannya itu dan tidak ingin masuk agama Islam, Saweri Gading bersama istrinya memutuskan untuk kembali ke negeri Cina dan berjanji tidak ingin menginjakkan kaki lagi di negeri Luwu. Dalam perjalanan pulang ke negeri Cina, kapal yang mereka tumpangi karam di tengah laut. Konon, pasangan suami istri tersebut menjadi penguasa Burik Liu atau dunia bawah laut.